Halo sobat, perkenalkan nama saya Iputu Ega Pramana dari kelas 1243, nomor absen 7. Pada video kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran mengenai metabolisme. Ikuti terus keseruan videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu semua orang melakukan aktivitas. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi kita. Kegiatan fisik seperti mengangkat beban tentu akan membuat tubuh kita lebih bugar. Sedangkan kegiatan santai sambil ngemil jika dilakukan terus-menerus akan menimbulkan timbunan lemak pada tubuh, dan tubuh dapat mengalami obesitas. Kira-kira apa ya penyebab orang yang jarang melakukan aktivitas fisik dengan yang sering melakukan aktivitas menjadi berbeda? Ternyata hal tersebut berhubungan dengan materi kali ini, yaitu metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah suatu proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh seluruh makhluk hidup yang memiliki tujuan untuk mengubah makanan menjadi energi. Jadi, saat kita makan, proses metabolisme zat gizi akan mengolah makanan yang telah diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator, yang artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami. Ngomong-ngomong soal enzim, menurut kalian enzim itu apa sih? Nah, jadi enzim merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivitas. Enzim sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan komponen penyusunnya. Ada enzim sederhana dan juga enzim kompleks. Enzim sederhana hanya terdiri atas protein. Kemudian enzim kompleks atau enzim konjugasi atau holoenzim terdiri atas komponen-komponen berikut. Yang pertama yaitu komponen protein atau apoenzim, bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Kemudian yang kedua yaitu komponen non-protein atau gugus prostetik, bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim atau kofaktor. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cara kerja enzim, seperti suhu atau temperatur, kemudian pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat-zat pengikat aktivator, zat-zat penghambat inhibitor. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi lebih sederhana, dan di akhir proses dapat menghasilkan energi. Energi yang dimaksud disebut dengan reaksi eksergonik. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Proses metabolisme yang berlangsung pada tubuh manusia berasal dari makanan, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob sendiri merupakan respirasi membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Tabel tersebut merupakan tahapan dari respirasi aerob. Silahkan kalian perhatikan tabel tersebut dengan seksama. Kemudian tabel berikut ini merupakan proses respirasi anaerob. Setelah mengetahui apa itu respirasi aerob dan anaerob, tabel berikut ini merupakan perbedaan dari respirasi aerob dan juga anaerob. Selanjutnya kita menuju pembahasan anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contohnya yaitu fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap.
Reaksi terang adalah proses reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari. Reaksi terang sangat bergantung pada matahari, dan reaksinya menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dulu dan hasilnya digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Kemudian pada reaksi gelap merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya, dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga, karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Kelvin. Pada siklus Kelvin, NADPH dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula.